Shalom buat kita semua. Selamat pagi buat anak-anak Miss Riris. Hari ini kita masuk lagi ke pembelajaran kita bab yang ke-13, pelajaran yang baru, materi yang baru, yaitu tentang karya Allah dalam membaharui kehidupan. Nah, kita bisa lihat dari bahan Alkitab kita, Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai 8 dan Yeremia 31 ayatnya 31 sampai 34 dan 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Kita akan melihat bagaimana memahami makna karya Allah dalam membaharui kehidupan. Nah, menurut istilah Rasul Paulus, orang beriman harus hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Hidup menurut roh artinya manusia memberi diri untuk dipimpin oleh roh. Nah, dalam perjanjian baru, topik mengenai pembaharuan hidup cukup banyak dibahas oleh Yesus maupun oleh Paulus. Dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus, Yesus menggunakan istilah dilahirkan kembali. Nah, apa itu dilahirkan kembali? Apakah dia harus masuk ke dalam rahim ibunya, kemudian dia lahir kembali, atau pertobatan? Nah, tentu saja Nikodemus yang tidak memahami makna dilahirkan kembali menjadi bingung. Bagaimana manusia dapat masuk kembali ke dalam rahim ibunya? Nikodemus memahami kata-kata Yesus secara harfiah. Meskipun Yesus sudah memberikan penjelasan tambahan mengenai dilahirkan oleh air dan roh, bagi Nikodemus makna itu tetap masih gelap. Percakapan antara Yesus dengan Nikodemus tercantum di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai 8, yaitu Nikodemus berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat melihat kerajaan Allah." Nikodemus, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali? Yesus kemudian berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan oleh daging adalah daging. Apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Arti percakapan antara Yesus dengan Nikodemus untuk menjadi bagian dari anggota kerajaan Allah, manusia harus memasuki suatu hubungan yang baru dengan Allah, bertobat dan memiliki hidup baru. Melalui iman dan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus, orang percaya menerima karunia roh yang mengubah hidupnya menjadi manusia yang berbeda dari sebelumnya. Manusia baru tidak hidup menurut apa yang diinginkannya, melainkan menurut apa yang diinginkan Allah baginya. Manusia tidak berkuasa atas hidupnya, karena Allah yang berkuasa atasnya. Jadi, bukan secara daging yang mau dilahirkan, tetapi hatinya, perubahan hidupnya. Mungkin dulu kita adalah orang yang malas belajar. Nah, orang yang sudah dilahirkan kembali adalah orang yang menjadi orang yang rajin. Orang yang tidak baik dulunya menjadi baik. Sama seperti Rasul Paulus. Dulu Rasul Paulus itu dulu namanya adalah Saulus, dan dia sangat membenci orang-orang Kristen. Dia membunuh orang-orang Kristen, dia menganiaya orang Kristen. Namun ketika dia telah lahir kembali, Paulus menjadi seorang pemberita Injil yang sangat luar biasa. Dia tidak lagi membunuh, tetapi dia mengayomi, merangkul. Itulah arti lahir kembali. Nah, pembaharuan itu tidak hanya berlaku bagi manusia, tetapi bagi seluruh ciptaan termasuk alam. Di masa lalu, pemahaman terhadap pembaharuan hidup cenderung lebih dikaitkan dengan manusia semata-mata, terutama pada kehidupan spiritual. Padahal, pembaharuan hidup mencakup keutuhan seluruh ciptaan,
termasuk alam semesta, tempat manusia hidup dan bertumbuh. Yesus itu telah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, karena itu, tiap orang yang telah diselamatkan perlu menanggapi keselamatan itu melalui pertobatan dan hidup baru. Setiap hari manusia berhadapan dengan berbagai godaan dan tantangan. Setiap kali kita jatuh ke dalam dosa, kita membutuhkan pertobatan dan pembaharuan hidup. Makna pembaharuan dalam kaitannya dengan pemulihan hidup antara manusia dengan alam. Pada kitab Kejadian 1 tertulis bahwa Allah menciptakan alam semesta dan menempatkan manusia untuk hidup di dalamnya. Manusia ditugaskan untuk mengatur kehidupan dan ciptaan lainnya supaya tercipta harmoni di alam semesta. Ada tanggung jawab yang besar bagi manusia sebagai wakil Allah di bumi dan dalam menjaga ciptaan lainnya. Tampaknya dalam kurun waktu yang lama aspek ini telah dilupakan. Seolah-olah manusia memiliki kedaulatan penuh terhadap alam semesta. Pemahaman ini melahirkan sikap sewenang-wenang terhadap alam. Manusia tidak memasukkan alam sebagai bagian dari rencana penyelamatan Allah. Padahal, jika kita membaca kitab Kejadian mengenai peristiwa air bah, kita bisa lihat di Kejadian 6 ayatnya yang ke-9, Allah begitu kecewa akan kejahatan manusia dan Ia memutuskan untuk memberikan hukuman pada mereka. Bentuk hukumannya adalah melalui air bah, sehingga bumi termasuk di dalamnya, alam lingkungan hidup dan manusia dimusnahkan, kecuali Nuh dan keluarganya. Hukuman itu berlaku bagi manusia dan alam. Ketika terjadi pembaharuan perjanjian antara Allah dengan Nuh, maka alam pun termasuk dalam pembaharuan janji itu, yaitu Allah membaharui manusia, alam dan seluruh ciptaannya. Allah tidak berhenti berkarya dalam kehidupan manusia dan alam. Meskipun terjadi bencana di mana-mana, misalnya gunung meletus, banjir, longsor, tsunami, dan lain-lain. Namun, setelah berbagai peristiwa itu, kehidupan terus berlanjut. Ada pemulihan. Ini membuktikan bahwa pemeliharaan dan pembaharuan Allah lebih kuat dari kecenderungan manusia untuk merusak alam. Hal itu seharusnya membawa pengharapan baru di tengah keprihatinan akan keselamatan Allah yang semakin hari semakin memprihatinkan. Jika kita menonton televisi dan mendengar berita tentang kerusakan alam yang terjadi di mana-mana akibat keserakahan manusia, mestinya ada perasaan bersalah dalam diri kita. Paling tidak, hampir semua orang turut melakukan berbagai hal yang semakin memperburuk kondisi alam dan lingkungan hidup, terutama cara hidup kita. Misalnya, kebiasaan membuang sampah di sembarangan tempat, menggunakan kantong-kantong plastik secara berlebihan, malas memilah-milah sampah untuk didaur ulang atau dijadikan kompos. Kita juga mengembangkan kebiasaan membuang benda-benda yang masih bisa dipakai karena kita tergoda untuk menggantinya dengan yang baru yang sesuai dengan model terbaru. Misalnya alat-alat komunikasi seperti telepon genggam, komputer, dan lain-lain. Berbagai sampah elektronik ini sulit sekali dimusnahkan. Akankah bumi kita dipenuhi oleh sampah elektronik yang merusak lingkungan? Nah, saatnya kita mari berbenah diri. Apakah kita sudah menjaga lingkungan kita? Apakah kita salah satu orang yang suka membuang sampah di sembarangan tempat? Apakah kita salah satu orang yang merusak lingkungan kita? Nah, untuk itu, mari kita menjaga lingkungan kita. Itu artinya kita juga menjaga ciptaan Tuhan. Nah, untuk itu, semangat buat anak-anak Miss Riris. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.